Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dian Muhammad Bersalam di podcast Amanah. Dan alhamdulillah hari ini saya tengah bersama Bapak Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di SMK Al-Mawanah. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Maftuh Sarjana Seni. Sebelumnya Bapak perkenalkan dulu terlebih dahulu. Yang saya tahu Bapak ini gelar S1-nya Sarjana Seni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Maftuh. Saya punya gelar cuma Sarjana Seni atau disingkatnya SSN ya. Iya. Karena memang saya lulusan dari bidang seni, ya, seni rupa, terutama fokus pada kriya ya, jadi seni rupa dan kriya gitu. Dan barangkali sebelum jadi pengawas saya memang dulu lulusan SMKN di Tasikmalaya ini. SMKN 3 ya. Kalau dulu disebutnya SMIK Semik ya, bidang kerajinan ya. Jadi saya lulusan bidang kerajinan. Kemudian saya setelah kuliah saya kembali ke SMK di Tasikmalaya sebagai PNS mengajar ya. Kemudian setelah itu alhamdulillah saya bisa menapak karir di bidang pendidikan, dari mulai guru, kemudian jadi kaprok ya. Oh, pernah jadi kaprok juga? Oh, dulu kan kaprok namanya ya. Iya, kaprok. Sekarang ini ketua posisi keahlian ya. Iya. Kemudian dari kaprok saya ngurusin bursa kerja ya. Oh, Sekian tahun di BKK ya. BKK sama juga itu. Kemudian setelah itu dipercaya jadi asisten kurikulum ya. Asisten kurikulum akhirnya malah dicekal jadi wakil kepala bidang kurikulum ya. Dan diakhiri setelah kurikulum ada pemilihan kepala sekolah dan kemudian pendaftaran lewat provinsi kan ya. Bukan provinsi, dulu mah pemerintah kota Tasikmalaya ya. Jadi Tasikmalaya kota itu menyelenggarakan seleksi kepala sekolah. Kemudian saya termasuk yang beruntung lolos, walaupun mungkin banyak yang daftar, tapi keberuntungan barangkali dan nasib ya. Kemudian setelah jadi kepala sekolah tahun 2019 kemarin ada pendaftaran calon pengawas ya Provinsi Jawa Barat. Saya walaupun sudah kepala sekolah masih ingin mencoba ya keberuntungan menjadi pengawas, dan mulai tahun 2019 akhir pada bulan September saya diberi SK pengawas ya, pengawas, tapi mulai kerja operasional SK-nya tahun 2020 Januari ya. 2020. Sehingga mungkin kalau dihitung baru berapa bulan nih? Kalau sekarang bulan Juli berarti baru 7 bulan jalan ya. Saya menjadi pengawas di SMK Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini di KCD wilayah 12 ya. Berarti SMK Al-Mawanah ini sekolah pertama pengawas binaan Bapak? Jadi saya punya pengalaman pertama ini ke wilayah binaan saya meliputi Tanjung Jaya ya, di mana ini Tanjung Jaya ini ada SMK Al-Mawanah yang istimewa. Selain juga ke Cigalonta, ke Salawu, dan juga ke Sodomir ya. Jadi saya bahagia bisa bertemu di tempat ini dengan orang-orang hebat di SMK Al-Mawanah, dan saya lihat punya potensi yang bagus untuk bisa bersama-sama kita kembangkan yang menjadi sekolah yang unggul lah dalam bidang SMK ya. Walaupun saya lihat potensinya sangat bagus karena dari mulai PAUD ya. Iya, jadi ada PAUD, ada MI, ada Sanawiyah, ada SMA, bukan SMA, MA ya. MA juga ada SMK, sehingga menjadi pilihan yang bagus menurut saya untuk wilayah Tanjung Jaya dan sekitarnya, dan juga dilengkapi dengan pesantren ya. Sehingga ada yang mondok, juga ada yang di Dugdag dan di Laju ya. Itu rahasia bagi saya ya, sehingga alhamdulillah bisa silaturahmi ke Tanjung Jaya dan merupakan bagian dari tugas saya. Baik sahabat Semangat, dan hari ini kebetulan adalah hari pertama saya juga bertemu dengan pengawas pembina Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di SMK Al-Mawanah. Dalam hal ini adalah Bapak Maftuh Sarjana Seni.
Bahagia sekali rasanya Pak Ya. bisa bertemu dengan sosok Bapak, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang, dan ke depan nanti saya akan tanya-tanya sedikit Ya. tentang SMK. Pertanyaan pertama Pak yang perlu saya pertanyakan kepada Bapak, ini karena kita masih di masa pandemi COVID-19, bagaimana nih menurut Bapak arah pendidikan di masa pandemi seperti ini? Ya, jadi memang pada saat pandemi ini tentu kita tetap mengacu pada kebijakan pemerintah, ya, dari pemerintah pusat, daerah maupun ke lingkungan sekitar. Ya. Dan intinya karena memang saat ini pada bulan Juli 2021 ini masih dinyatakan pandemi dan juga masih diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, ya, sehingga sampai saat ini masih ada waktu perpanjangan sampai dengan 2 Agustus ya. 2 Agustus 2021, sehingga prinsipnya secara kebijakan memang harus berjalan sesuai dengan petunjuk pemerintah, di mana antaranya adalah pembelajaran dilakukan secara daring, ya. Bukan ya daring, berarti kan non tatap muka gitu ya. Dan mungkin pada prinsipnya nanti setelah pemerintah daerah bisa menyesuaikan dan juga tergantung dari level keadaan lingkungan dan pemerintah daerahnya sudah memungkinkan dilakukan tatap muka secara bertahap, insya Allah saya pikir dan berdoa yang mudah-mudahan segera berakhir, sehingga dengan secepatnya nanti di tahun ajaran baru 2021-2022 ini bisa dimulai lah tatap muka secara terbatas, tentu dengan prokes yang ketat, dan mudah-mudahan Tasikmalaya ini terutama di Kecamatan Tanjung Jaya bisa lebih cepat dibanding dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana tanggapan Bapak selaku pengawas pembina, karena bukan hanya SMK Al-Mu'awanah saja, bahkan banyak SMK yang justru ini orang tuanya meminta kepada sekolah untuk diadakan pembelajaran tatap muka. Tanggapan Bapak? Ya tentu sebagai prasyarat tatap muka kan harus ada izin orang tua. Kalau memang izin orang tua sudah dibuatkan secara prosedural dan barangkali merupakan salah satu pelengkap ya dari kesiapan tatap muka, jadi tergantung barangkali kondisi di pemerintah daerahnya nih ya. Karena memang salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah nanti kebijakannya pada level 1 dan 2-nya itu boleh diatur oleh pemerintah daerah. Dan tentu juga nanti harus diketahui oleh tim pencegahan, Satgas COVID-19 ini. Walaupun pada kenyataannya mungkin di beberapa sekolah atau pesantren sudah ada beberapa yang kumpul di pesantren ya. Sekaligus mungkin sambil belajar, prinsipnya adalah yang penting bagi saya sih usahakan protokolnya dijalankan, kemudian juga mungkin termasuk juga isolasi lingkungan ya. Dalam arti hal ini sedikit diproteksi itu ya, sehingga tidak banyak tamu yang datang, sehingga bisa nyaman dan aman bagi anak-anak dan juga seluruh masyarakat sekolah dan pesantren, sehingga insya Allah kalau diproteksi dengan baik, sehingga juga disederhanakan standar pencegahannya, insya Allah sih menurut saya akan lebih cepat diizinkan. Baik, berikutnya Pak, kebetulan SMK Al-Mu'awanah ini baru saja mendapatkan salah satu program, yaitu program SPW atau Sekolah Pencetak Wirausaha. Ini tanggapan Bapak karena SMK Al-Mu'awanah berhasil mendapat program tersebut seperti apa? Jadi barangkali itu salah satu anugerah ya untuk sekolah yang mendapatkan program-program tertentu sesuai dengan didikannya. Karena barangkali tidak sama sekolah A dan sekolah B itu didikannya berbeda-beda. Dan mungkin pada saat ini yang dididiknya adalah sekolah pencetak wirausaha, dan mungkin insya Allah didoakan go sampai terlaksana dengan langsung MOU ya dengan pemerintah, sehingga saya bersyukur sebagai pengawas pembina saya dukung sepenuhnya. Dan mungkin pada hari ini juga saya dengan teman-teman hari ini sedang menyusun perangkat
pembelajarannya ya. Jadi dari mulai buku 1 KTSP dan juga buku 2 dan buku 3, sehingga nanti arah dan kebijakannya tentu akan memperlihatkan semangat SMK Muawanah ini menjadi sekolah terutama mungkin harus jadi contoh ya. Contoh sekolah wirausaha yang lebih depan, terdepan di dalam hal ini. Sehingga nanti perlu dibicarakan oleh manajemen dan mungkin boleh kami bantu sebagai saran berpikir lah, diskusi dengan kami, sehingga ada beberapa program dan mungkin ciri khas di dalam KTSP-nya harus terlihat dengan jelas. Sehingga hari ini kita jelaskan bagaimana nanti beberapa ciri atau indikator yang dapat dilihat bahwa sekolah ini mengusung utama pada sekolah berwirausaha. Bahkan juga di visi misinya tadi saya lihat sudah jelas ya. Jadi termasuk sekolah yang komitmen ya dalam visi misinya adalah mengembangkan sekolah berwirausaha. Juga tentu didukung oleh semangat tetap SMK ini kan harus bisa bekerja ya di industri, dan juga tentu wirausaha merupakan sebuah program pemerintah yang ditonjolkan pada saat ini. Apalagi di masa pandemi ini semua harus bisa berwirausaha. Apalagi SMK yang punya basic keahlian tertentu ya, itu yang bisa dikembangkan, sehingga mudah-mudahan atas kerjasama kami di KCD 12 dan juga sekolah di manajemen sekolah, mudah-mudahan harapan visi misinya dan juga program SPW-nya berjalan dengan baik ya. Sehingga tentu juga nanti kami bisa memberikan beberapa masukan yang pernah dilakukan ya pada program-program yang pernah saya kerjakan dulu mengenai bagaimana membangun sekolah wirausaha tuh. Kemudian yang perlu saya pertanyakan lagi pada Bapak, apa nih yang harus dilakukan SMK Muawanah sebagai sekolah pencetak wirausaha? Ya tentu nanti di dalam proses pembelajarannya itu harus tetap fokus ya, fokus pada sekolah pencetak wirausaha, sehingga perlu dibuatkan instrumen-instrumen ya, kira-kira kalimat pencetak wirausaha itu seperti apa sih implementasinya. Sehingga nanti manajemen perlu membuat sebuah uraian bagaimana sih langkah-langkah mencetak wirausaha ini ya. Dan barangkali selain tadi disampaikan di awal bahwa wirausaha ini harus melekat pada proses pembelajaran secara utuh ya, baik secara utuh itu di mata pelajaran umum maupun juga apalagi di mata pelajaran produktif ya atau kejuruan. Nah, sehingga kolaborasi antar itu tentu harus bersama-sama, sehingga selain tercantum di KTSP-nya juga pada pelaksanaannya juga harus punya strategi ya, sehingga nanti apabila di dokumennya sudah ada, dilaksanakannya sudah baik, dan tentu wirausaha ini juga harus bercermin pada industri yang menjadi mitra kita. Sehingga menurut saya nanti Pak Kepala ini perlu ditambah dengan bagaimana mensinkronkan ya antara dunia sekolah dengan dunia industri yang sesungguhnya, sehingga mungkin tetap nanti mitra industrinya harus jelas dan bisa berkontribusi dengan baik untuk mendukung program ini. Sehingga barangkali nanti alhamdulillah jika sudah ada industri yang mitra yang fokus pada SMK Muawanah ya. Kalau belum berarti usaha kita bagaimana mencari industri itu yang bisa bermitra, sehingga dukungannya penuh pada SMK Muawanah, dan sehingga menjadi inspirasi bagi anak-anak, termasuk juga nanti mungkin kalau perlu diundang dari industri bagaimana motivasi industri untuk menciptakan sebuah memulai usaha ya. Bagaimana memulai usaha sehingga insya Allah dengan metode ini akan lebih cepat diserap oleh anak-anak. Baik, terima kasih Pak. Di akhir saya mohon doa dan harapan dari Bapak untuk SMK Muawanah. Ya tentu saya doakan SMK Muawanah ini yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan tadi analisis saya
bukan ini sebutnya pemantauan ya, dari mulai lingkungan dan juga potensi masyarakatnya sangat mendukung dan mungkin juga sangat potensial, dan saya lihat juga pendukungnya insya Allah mendukung ya, dari mulai sarana prasarana juga tenaga pendidiknya dan tenaga pendidikannya juga memadai. Bahkan juga saya lihat beberapa program sudah dijalankan, sehingga insya Allah juga saya yakin ya SMK Al-Mu'awwanah ini akan menjadi sekolah yang unggul di bidang sekolah pencerahan usaha, asalkan fokus dan harus membuat strategi bagaimana sih usaha kita menciptakan ini ya. Sehingga diantaranya kalau program yang pernah saya jalankan ternyata disebut dengan inkubasi bisnis ya. Jadi inkubasi bisnis itu diantaranya adalah bagaimana memadukan pembelajaran di sekolah menjadi ladang atau sarana untuk bisa anak-anak bereksperimen, berwirausaha gitu diantaranya. Jadi misalnya ada produk A itu kalau dulu kan saya di bidang produk ya. Jadi kalau dulu saya dari mulai perencanaan desain oleh anak sendiri, kemudian juga diproduksi oleh anak sendiri, kemudian juga dipamerkan atau dipasarkan oleh anak sendiri, sehingga utamanya ya minimal produk anak itu bisa dijual ke masyarakat lah. Jadi pokoknya mah harus diusahakan payu payu. Dan barangkali juga didukung oleh program Teaching Factory ya. Teaching Factory, sehingga sekolah punya kewajiban menyiapkan sarana prasarana dan juga sarana pendukung lainnya, sehingga Teaching Factory ini bisa dilaksanakan dan menguntungkan ya bagi sekolah. Dan tentu bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sangat berpeluang baik, karena tidak ada aturan bahwa kalau di negeri kan berbeda ya. Kalau di negeri kan semua aset yang menjadi sekolah ya dari sekolah negeri itu menjadi aset pemerintah ya. Sehingga hasilnya harus disetorkan ke pemerintah juga. Itu mungkin yang kelemahan saat ini. Sehingga bagi sekolah masyarakat tentu ini kelebihan lah kumaha sekolah yang intinya semua berjalan, dan mungkin juga selain Teaching Factory juga dibangun unit produksi ya, unit bisnis ya. Saya lihat di SMK Al-Mu'awwanah sudah ada unit bisnis pemasarannya, dan membuat outlet, sehingga saya pikir ini sudah sangat lebih maju dibanding dengan yang lain, sehingga tentu merupakan magnet ya, magnet, dan mungkin jadi branding juga Pak Kepalanya. Branding sekolah pencetak berusaha, jadi tempelnya di mana-mana ya. SMK Al-Mu'awwanah siap mencetak lulusannya menjadi calon wirausaha muda yang sukses gitu. Jika barangkali ini merupakan sebuah magnet bagaimana juga bisa menjadi pilihan calon siswa dari berbagai tempat, saling juga didukung oleh pesantren yang insya Allah sudah maju, sehingga punya dua sisi keuntungan, selain bisa sekolah juga bisa pesantren ya. Sehingga insya Allah di saat muda ini dimanfaatkan waktu dengan baik oleh anak-anak kita ini. Baik, Bunda, terakhir kalau saya promosi ke sahabat Samana sudah biasa, saya minta Bapak yang hari ini promosi, mari melanjutkan ke SMK Al-Mu'awwanah. Silakan Bapak. Ya mungkin promosi saya pertama tadi disampaikan SMK Al-Mu'awwanah Tanjung Jati Simalang ini sebagai sekolah yang siap ya menjadi brandingnya adalah pencetak wirausaha, sehingga ini merupakan sebuah daya tarik menurut saya. Insya Allah SMK Al-Mu'awwanah siap ya melaksanakan harapan itu menjadi kenyataan, dan tentu nanti akan didukung oleh pendukung-pendukung yang sudah disiapkan. Dan yang kedua juga tentu SMK Al-Mu'awwanah ini akan berjuang bagaimana sesuai dengan visinya tadi disampaikan, itu akan melahirkan anak-anak yang siap ya menjadi standar industri ya. Karena industri juga berakhlak mulia dan siap menghadapi pasar global internasional. Sehingga menurut saya tadi sudah disiapkan bagaimana perangkatnya, dari mulai kalau misalnya ingin jadi wirausaha sudah disiapkan tadi,
yang ingin bekerja juga sudah disiapkan berbagai sesuatunya sehingga anak siap memasuki dunia kerja. Bagi yang melanjutkan juga jangan khawatir, SMK bisa kemanapun ya. Jadi jangan ada pikiran SMK itu Tidak bisa kuliah atau tidak bisa kuliah. Itu salah. Jadi dari SMK juga difasilitasi ya di dalam program sekolah bisa melanjutkan kemanapun yang diminati, tentu dengan berbagai macam perjuangan. Tentu juga disampaikan pada akhir visinya adalah siap mendidik anak-anak menjadi memasuki dunia global ya. Berarti Serkamu awalnya menyiapkan segala sesuatunya termasuk juga bahasa ya, bahasa asing lainnya selain bahasa Inggris ya. Tadi disampaikan mungkin bahasanya sudah ada bahasa Arab, sudah ada bahasa Inggris, sudah ada tambahan-tambahan lainnya. Nanti akan disepakati misalnya bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa manalah yang sebagai tambahan bahasa sehingga SMK Muhammadiyah siap berkontribusi di pasar kerja internasional. Tentu perlu kerjasama dengan berbagai macam pihak agar nanti harapan-harapan itu tersebut bisa terwujud dengan baik. Baik, terima kasih Bapak hari ini telah menyempatkan waktu bersama kami di podcast Samanah. Dan sahabat Samanah, demikian untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Saya Dian Muhammad Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Amanah Jaya.